Maaf marah. Enak banget. Foodies, apa ini yang dicari-cari pecinta daging selama ini? Ada soto tangkar yang dagingnya pakai gepuk bakar. Duh, kebayangkan paduan rasanya bakalan selasis apa? Cara penyajian soto tangkar di sini juga beda loh Foodies. Wadah daging gepuknya disajikan secara terpisah. Jadi pengunjung bisa makan sesuai selera deh tuh. Mau dagingnya dicampur nasi atau seruput kuahnya doang, bebaskan aja. Enak banget ini. Ini beneran lazis banget. Gurihnya berasa. Udah gitu, ada pedes-pedesnya dikit. Aku kayak merasa ada rasa-rasa kari gitu. Tapi aku yakin ini bukan kari. Karena memang dia kayaknya pakai santan kan Budis. Jadi kayak gurih, aromanya, rempahnya berasa, nampol. Gimana gurihnya nggak nampol Foodies? Rasa gurihnya aja tuh berasal dari santan dan susu. Nah, nggak itu aja sih, kaldu dari daging sapi dan rempahnya juga berperan penting untuk kunci kenikmatan kuah sotonya. Ternyata benar Budis. Tadi kata AA-nya, makannya itu dicampur. Ternyata benar. Jadi rasa dari dagingnya ini, dia kan dagingnya memang udah berempah. Udah ada rasa manis-manisnya gitu kan Budis. Dan teksturnya tuh enak banget, matching banget lagi dengan kuah sotonya. Aku ngerasa tuh kayak di dalam gepuknya ini kayak ada smoky sedikit gitu Budis. Manis ada, rempah ada, smoky. Kawin banget sama ini. Daging gepuknya ini wajib dibakar dulu ya Foodies. Bukan sekedar di torch aja loh, definisi dibakar beneran nih. Plus dikasih lagi deh tuh sama bumbu bakarannya. Ini dia nih sumber aroma smoking sedap banget. Plus bumbunya ngeresep sempurna. Cakep. Foodies bisa lihat sendiri kan, potongan daging gepuknya ini juga gede-gede. Dan dikasih banyak deh tuh biar kalian kenyang makan seporsi. Wih, mantep deh. Lazis banget Budis. Jadi satenya sendiri tuh ada daging, ada lemak. Jadi ada tekstur yang seru gitu. Begitu nanti dimakan, lemak kan kenyal-kenyal enak gitu kan ya. Yang kalian tahu Budis. Terus juga daging satenya ini serat-seratnya itu berasa, makin teksturnya itu makin enak. Jadi begitu kalian makan, ada keseruan di dalamnya. Nih, kita cobain kuahnya. Nah Foodies, ini dia nih yang agak lain. Sate Marangginya ini ternyata disajiin pakai kuah soto tangkar. Nah lo kayak mana tuh ya rasanya? Wah, kayaknya aku kalau ke Bandung pasti akan sering-sering kesini deh Budis. Karena ini soto yang bener-bener comforting banget di mulut aku. Sotonya itu beneran gurih, creamy, enak. Tapi nggak belemak, nggak ganggu di langit-langit, nggak ganggu di bibir-bibir. Semua daging di sini, mau yang buat gepuk kek, buat soto kek, atau sate sekalipun dagingnya pakai bagian iga dan daging Tanjung tuh Foodies. Karena lemaknya tipis, jadi teksturnya juga empuk banget, meleleh di lidah. Gimana? Penasaran kan Foodies? Ya udah cus yuk langsung berangkat ke Soto Tangkar Haji Jayadi yang ada di Bilangan Lodaya, Bandung. Cheers! Jadi Foodies, selain ada soto tangkar, ada sate Maranggi, kalian harus cobain juga ini semuanya. Dan juga ada dessert di sini, benar-benar one stop solution lah kalau kalian datang ke Bandung, kalian cobain Soto Tangkar Haji Jayadi. Dan yang pasti juga kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh, tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya kerecehan. Bapaknya enak. Mantap. Oh, luar biasa. Foodies, war donat viral sih itu udah biasa ya. War es teler jumbo, itu kayaknya udah pernah juga. Nah gimana kalau war bakso yang udah antri pembeli padahal abangnya aja masih siap-siap gelar lapak, coba.
Yuk kita mampir skuy ke bakso kaldu pusaka. Di sini pembelinya rela datang 1 jam lebih awal loh, saking takut gak kebagian tuh. Wadidaw. Pudis. Hai. Wah, sekarang kita mau makan bakso. Ini namanya bakso meatball. Meatball ya? Iya, meatball. Bakso ya. daging. Nyung bawa temen bule nih, Pudis. Iya. Bakso aku bakso urat. Kamu bakso urat? Iya. Kamu tahu urat nggak itu apa? Iya. Urat apa tuh, Bang? Ini dari badan sapi ya? Iya, badan sapi. Ya kayak vena, saraf. Saraf. Iya, gitu. Kita lagi mau makan saraf sapi ya. Iya. Agak aneh ya, Pudis ya. Warung bakso yang satu ini baru buka 2 tahunan tuh foodies di daerah Cipete. Varian baksonya sih cuma urat dan daging halus, tapi sesuai namanya yang bikin beda tuh kuah kaldunya yang super gurih. Enak Wah, banget. biasa. Rasanya udah sapi banget. Benar. Namanya juga ini bakso kaldu ya. Jadinya dia kaldunya tuh bener-bener strong, Pudis, dan Iya. rasanya tuh nikmat banget, kayaknya nih bener-bener direbusnya lama, digodoknya tuh lama banget, jadinya tuh kaldunya tuh bener-bener keluar semua di kuah. Kita seruput kuahnya. Ya ayamnya udah ada rasa daging sapi banget. Rasanya udah gurih ya. Iya. Ini dia kuah kaldu bakso yang nggak pernah berhenti dimasak dari awal jualan foodies. Disebutnya Master Broth alias biang kaldunya. Hasil rebusan tulang sapi dan juga aneka rempah menghasilkan kuah yang wangi aromatik banget. Sekali cium pasti langsung keluar deh tuh nafsu makannya. Mantap. Nih baksonya, Pudis. Baksonya, dia tuh baksonya lebih ke yang polos kan, bukan bakso urat. Ya. Terus rasanya tuh bener-bener langsung lumer gitu di mulut, dia nggak alot. Jadinya bener-bener masuk mulut tuh rasanya masuk ke tenggorokan dengan sendirinya. Enak-enak. Sedikit pedas. Oh, sedikit pedas. Sedikit. Oh, ini tuh pedesnya bukan karena kita tambahin cabai nih, Foodies, karena kita tuh pedesnya tuh dari lada, dari merica, oh iya. pepper. Ada hitam ya. Iya. Ya tetap. Enak Dari banget. pepper. Kalau misalnya Foodiesnya mau lagi nih, mau yang lebih pedas bisa ditambahin lagi nih. Oh, ini sambal. Oh, ini sambal. Iya. Maaf. Bakso lebih banyak tepung ya? Mana main, full daging dong. Porsi dan ukuran baksonya juga udah cukup banget nih foodies. Apalagi makannya bareng sama bihun atau kue tiaw. Wah, paket kenyang ini sih. Pedas banget. Jadi rasanya nggak cuma plain gurih doang. Ada pedesnya, ada manisnya. Ini baru nih, enak banget ini. Jadi udah enak, ini makin enak banget. Pertama ada pedas dari lada hitam ya. Habis itu pedas dari sambal. Ini. Dan ada benar. manis dari kecap manis. Kecap manis. Yang bikin kayak campur di dalam. Enak banget. Biar baksonya lebih enak. Luar biasa. Ya luar biasa. Lezat. Nah foodies, kalau emang pada dasarnya si bakso ini udah enak, mau diracik kayak gimana pun ya akan tetap enak juga, Saking lazisnya nih, dalam sehari tuh bisa habis sampai 500 porsi loh. Way away. By the way, nggak cuma ada bakso dan mie aja loh ya foodies dalam satu mangkok. Iya, ada daging brisket dan short plate-nya juga. Wih, bakso naik kelas ini sih. Mantap. Oh, luar biasa. Karena dia posisinya masih kayak setengah matang gitu. Matangnya kan dia alami karena kuah panasnya. Dia jadinya dagingnya empuk banget ya. Ya. Cocok banget ini. Sudah selesai. Dan ini emang cocok banget sama sos-sosnya dan Iya. sama airnya juga. Emang enak, aromanya enak. Tuh, ini kamu tahu nggak kuahnya mirip-mirip rasa apa? Nggak tahu apa. Jadi ini ada makanan khas Vietnam namanya pho. Dia tuh ini mirip kuahnya kayak gitu. Oh. Iya, tapi ini versi lebih berkaldu, lebih gurih. Kalau pho Vietnam kan dia lebih light rasanya kan, Iya. lebih plain gitu. Ini lebih Indonesia, lebih lokal. Berasa rempah-rempahnya ya, Le? Iya. Oke, baksonya cek, dagingnya juga cek.
Gak tahan kan pengen nyobain langsung? Ya udah besok datangnya sebelum jam 11 siang ya foodies. Di atas itu nggak jamin deh tuh masih kebagian kuota baksonya soalnya. Cobain yuk. Ini recommended banget nih buat foodies ya yang mau Iya, nyobain bakso banget. kaldu ala pe ya. Iya, di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan namanya adalah bakso kaldu pusaka di daerah Cipete. Langsung cobain foodies. Iya, langsung cari-cari di internet. Enak Bener, banget. Iya. karena itu enak banget ya. Enak banget, rekomendasi banget. Makan receh, Menu receh. tapi rasa Gak gak recehan. Kayaknya tuh bayar nanti. Aku juga lupa. Mereka bisa. Hai Budis, hari ini kita mau makan ayam taliwang di Cipete. Ada yang namanya ayam taliwang asan. Wah. Siapa yang gak kenal ayam taliwang? Kuliner khas Lombok yang sekarang bumbu bakarnya banyak banget diadopsi beragam warung ataupun resto untuk kuliner serba bakar. Eits, bumbu boleh mirip ya, tapi kalau mau yang asli dari Lombok, foodies kayaknya wajib jajal kesini sih, soalnya tuh resepnya asli benar dari Lombok langsung foodies. Ada banyak varian menu ayam taliwang di sini foodies, tapi semuanya diolah dengan cara yang sama, yakni dibumbui kemudian diungkep, lalu dibakar dan digepuk dan kemudian dibakar lagi. Kemudian baru deh tuh dibumbuin sesuai varian rasa yang dipesan sama para pelanggan. Ada yang original, ada yang super pedas, atau bumbu madu. Nah, kalau yang lagi diicip Caca ini sih ayam taliwang original yang dinikmati dengan sambal ambe. Kalau yang rasa original ini rasanya sedikit manis, tapi tetap gurih banget Budis. Enak banget Budis bumbunya. Budis, si sambal ambanya ini enak banget. Rasa bawang putihnya itu kuat, dan yang pastinya cabai-cabai yang keringnya itu Budis enak banget dikombinasiin sama bumbu taliwangnya yang agak manis tadi. Rasanya tuh lengkap banget Budis. Ada ayam yang empuk, fall of the bone, ditambah dengan bumbu yang agak manis, gurih, dan yang pastinya aroma dari bawang putih dan cabai yang udah digoreng sampai kering gini. Dari tadi aku makan ini, aku perhatiin tuh memang ada sesuatu yang buat si sambal embanya ini spesial banget. Dan kayaknya itu dari terasi khas Lomboknya Budis. Bisa kebayangin kan aroma dari terasi dan bawang putih itu seharum apa? Kombinasi ini nih Budis yang bikin ayam taliwang ini rasanya menarik dan spesial banget, beda di tempat lain. Sesuai namanya, ambe, yang dalam bahasa Bali itu berarti bawang goreng. Ini memang dibuat dari bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga beberapa bumbu penyedap seperti garam dan terasi. Nah, terasinya ini nggak sembarangan lah ya foodies, khusus didatangkan dari Lombok. By the way, rasa asli ayam taliwang ini emang gurih ya dengan dominasi rasa manis foodies karena ada gula merah yang jadi ciri khasnya dari bumbu taliwang. Sementara nih, aroma smoky-nya jelas bikin lidah makin enjoy nikmatin kuliner lazis ini. Nah, biar makin nikmat, gimana kalau kita explore yuk rasa ayam taliwang yang super pedas ini, Cak? Sikat! Aduh, ini kayak pedes banget nih. Wah, gampang banget, udah gitu doang. Cepet banget, ini kayak empuk banget ya. Wah, ini pedes banget Budis. Rasa cabenya itu bener-bener pedes, nggak pakai hemat-hemat, nggak pakai dikit-dikit. Ini pedesnya langsung nampol Budis. Lihat sendiri ya. Nah, kalau yang tadi kan rasanya agak sedikit manis ya Budis. Kalau ini benar-benar rasa manis itu hilang semua, diganti dengan pedes, asin, dan gurih. Budis bisa lihat nggak sih minyak-minyak dari cabai dan bumbu taliwangnya itu? Ini nikmat banget Budis, tapi emang pedes, nggak bohong. Ini tadi levelnya pedes apa Kak? Level super pedes, emang super pedes Budis. Duh, ada yang ngap kepedesan tuh kayaknya. Ya udah ya, kita scrolling down dulu yuk pakai menu serba sate. Ada sate pusut yang tampilannya mirip sate lilit Bali nih foodies. Isinya tuh daging sapi cincang dan juga daging ayam yang diolah dengan bumbu dan kelapa parut. Sengaja di mix dengan daging ayam tuh foodies supaya satenya bisa nempel ke tusukannya. Oh ya, makannya dicocok pakai sambal matah ya foodies. Ini aroma dari kelapa dan kayaknya ini ada serehnya atau ada
semacam apa ya foodies ya? Ini enak banget foodies rasanya. Sambal matah itu emang nggak pernah fail, nggak pernah gagal. Aroma dari minyak kelapanya itu ditambah dengan harum dari bawang merahnya ini. Cocok banget foodies sama rasa dari kelapa yang ada di dagingnya ini. Enak banget foodies, rempahnya unik dan yang pastinya enak. Satu lagi nih menu yang juga unik, namanya sih sayur ares ya foodies, tapi rasanya tuh mirip banget sama sop daging dengan aroma dan juga rasa kuah yang gurih dan ngaldu banget. Makanan berkuah ini dinamain sayur ares karena selain isi daging dan tetelan, ada aresnya juga foodies. Itu loh bagian paling dalam dari batang pisang yang warnanya putih. Foodies udah pernah cobain belum? Dia lembut, gampang dimakan, tapi memang masih ada beberapa bagian tuh yang masih ada keras-kerasnya gitu loh foodies, masih ada bite-nya gitu. Enak foodies. Ini tuh kayak kalau misalnya foodies makan batang sawi, tapi rasanya tuh beda. Jadi masih ada sedikit tekstur crunchy-nya, ada lembutnya juga, tapi bumbu dan rasanya itu beda. Ini nikmat banget foodies. Cocok untuk kalian yang suka makan sayur, tapi bosen sama yang biasa aja. Dari sekian menu khas Lombok, kira-kira mana nih yang foodies paling pengen? Atau penasaran juga ya dengan menu lainnya? Ya udah kalau gitu, cus cari dan datang aja langsung ya ke Ayam Taliwang SF yang ada di Cipete, Jakarta Selatan. Buka dari jam 9 pagi foodies sampai jam 10 malam. Yuk kita ketemu di sana dan makan enak kita foodies. Itu dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi kita. Apa? Ini nih tersangka utama yang bikin jalanan Ciledug jadi wangi foodies. Yap, nasi goreng Bang Juki yang naik level. Wih, toppingannya mewah kayak di resto-resto mahal. Padahal mah harganya 20 ribuan aja tuh guys. Ada topping udang, ayam katsu, seafood, pokoknya banyak bener pilihannya. Foodies! Kita udah ada di nasi goreng Bang Juki, Foodies! Oke, jadi ini nasi goreng yang terinspirasi dari lagunya Rhoma Irama. Juki! Bagus. Untung saya lapar, saya mau makan aja daripada berantem. Dari nasi gorengnya aja udah komplit loh foodies. Ada telur ayam, ada bakso, potongan wortel, dan sayurannya yang bikin segar. Dan jangan salah nih foodies, udang yang dipakai ini udang galah loh. Si udang air tawar yang terkenal ukurannya gede dan dagingnya itu gurih banget. Paling cocok udang galah ini dipaduin sama bumbu asam manis. Ditambah sentuhan bawang putih, bawang bombay, sama saus asam manisnya. Wih, mantep banget tuh foodies. Pas dimasak, waduh, motor yang lewat aja bisa nyium aroma wanginya tuh guys. Fix bikin perut makin keroncongan ya. Ya udah kalau gitu langsung kita cobain yuk. Apa? Oke. Beneran verified. Foodies, aku harus appreciate dulu sama tekstur nasi gorengnya. Ya. Ini adalah tekstur nasi goreng yang ideal. Karena ambiar pecah-pecah gitu. Merasa ya? Yes. Ini bener-bener tekstur yang emang dicari kalau makan nasi goreng terus kayak gini, Bang. Iya. Tampilannya ini bintang 5. Yes. Lihat nih. Foodies bisa lihat dari udang yang dikasih. Di mana lagi nasi goreng dengan kualitas seperti ini, harga 20 ribuan. Ngasih udang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak. Ini punya saya, Mas. Oh, salah. Ini doang ya? Jangan keterusan ke sini. Ada 5 foodies. Ada 5. Gak ada deh tuh bau amis yang nempel di udang karena udah dipakein sedikit perasan jeruk lemon sama garam. Bang Juki ini udah jualan puluhan tahun loh foodies.
Jadi nih walau gerobaknya cuma sederhana di pinggir jalan, tapi soal rasa boleh banget lah diadu. By the way, kalau malaman dikit nasi goreng Bang Juki ini tuh antri foodies. Makanya si Yudo sama Kiki datang duluan jam 5 sore udah ada di tempat. Biar nggak kehabisan tuh katanya. Oke, sekarang kita mau lebih mendetailkan lagi nasi goreng katsu saus Padang. Hei pecinta saus Padang, mana nih? Ternyata nasi goreng tuh kalau dikombinasiin sama saus Padang kayak begini, oke banget loh foodies. Apalagi semuanya di sini racikan sendiri Bang Juki, termasuk si saus Padangnya. Tinggal kasih bawang, jahe dan juga percabean ini aja udah mantap pol tuh foodies. Belum lagi katsunya yang gak pelit sama sekali, lebih tebal dagingnya ketimbang si tepungnya. Seperti biasanya, verified. Centang biru. Centang biru. Verified. Itu dia. Jadi ini nasi gorengnya ada pedas-pedas dari si saus Padangnya. Dan ada juga potongan-potongan cabai merahnya juga. Jadi secara tingkat kepedasan juga tidak terlalu menceklap. Apa nggak approve karena nih, lihat nih. Tandanya gampang banget foodies. Lihat aja jidatnya basah apa enggak. Kalau jidatnya basah berarti udah approve nih makanan. Approve. Udah approve. Katsunya juara banget nih foodies. Walaupun luarnya ada crunchy tipis yang bikin sensasi gigitnya seru, tapi begitu nembus ke dalam, ya ampun dagingnya foodies super lembut. Hai foodies, di Bang Juki itu tuh nggak cuma ada nasi goreng doang loh ya. Ada juga kue tiaw yang nggak kalah rame nih fansnya. Toppingnya sama, jadi tinggal pilih aja sesuai selera kamu foodies. Nah kali ini cobain deh ayam tepung rica-rica. Sky. Verified. Seperti biasa. Dengan tadi nasi gorengnya yang udah proper banget, enak banget. Same goes, asik sama juga dengan si kue tiaonya. Kenapa? Kue tiao dari segi kenyalnya, Bang Juki tahu kadar air yang pas seberapa. Betul. Berapa lama dia harus oseng-oseng si kue tiaonya. Akhirnya pas dan perfect banget. Kenyal-kenyal, cuman bumbunya nyerap dan ada smoky-nya. Kalau kita tarik garis lurus, Ya. dari tendian ke celeduk, Ya. dia punya satu karakteristik yang sama. Apa itu? Bumbunya itu memang dia sama asam manisnya, tapi di tiap-tiap kayak ini rica-rica dia lebih keluar pedesnya. Foodies dengan porsi, rasa dan juga harga, wah ini sih worth to buy banget. Nasi goreng katsu saus Padang 25.000, nasi goreng udang asam manis 24.000 dan the last menu nih, kue tiaw ayam rica 24.000 juga. So, buat kamu yang penasaran, ya udah langsung cheers meluncur ya ke Jalan Raden Patah di Ciledug, Kota Tangerang. Buka dari jam 5 sore itu foodies sampai jam 12 malam. Wah, ini mah definisi penolong perut abis pulang kerja nih ya. Atau mungkin pas malam-malam kelaparan. Yuk, kita cobain yuk. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Sikat lagi. Makan bubur tapi dibakar, toppingnya lebih dari 10 macam lagi. Wadidaw, emang ya kuliner warga plus 62 tuh gak bisa diem foodies, ada aja. Sesuai dengan lagunya nih, kita lagi ada di Bubur Bakar Badran. Tepatnya ada di Solo. Tuh, paling viral dan juga terkenal banget nih foodies. Nah, penasaran seperti apa? Yuk kita langsung masuk aja yuk. Wah, beneran banyak kan varian toppingnya foodies? Tapi tenang-tenang Aiman, kamu pilih aja semuanya tuh biar kenyang. Mumpung lagi di Solo ya nggak? Takis aja. Varian original ini foodies adalah varian best seller yang ada di sini. Otentiknya nih ada di topping original ini. Tapi kalau foodies mau yang toppingnya bisa dipilih sendiri dan lebih banyak lagi macam-macamnya, choose atau pilih yang varian bubur bakar komplit, oke? Untuk komplitnya ada tambahan cumi pedasnya. Cumi pedas? 1 sendok ya. Oh, ini tuh cumi pedas, Mas. Ya, ini cumi pedas. Wow. Nih foodies, ini cumi pedasnya. Terus ada apa lagi? Sama balado teri ini. Ya. Ada balado terinya.
Wah, ini mah buat tim sarapan kenyang pas banget ya foodies. Beneran gak nanggung-nanggung, porsinya banyak tenan. By the way, selain ada varian bubur yang beragam, ternyata ada menu lain juga nih yang gak kalah spesial foodies. Mulai dari iga bakar, lobster, ayam panggang, dan masih banyak lagi. Dan di sini tuh bukanya dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam foodies. Jadi bisa banget nih kalau foodies buat sarapan, lunch, or dinner ya. Nah, sekarang aku langsung cobain dulu bubur bakar Badran yang original. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, foodies. Aku pikir ini buburnya ini tuh udah adem, ternyata masih panas banget. Emang sengaja ya ini pakai claypot ini tuh jadi terjaga banget panasnya. Untuk rasanya sendiri bubur yang original ini tuh gurih dan lembut banget foodies. Tuh kan Aiman, kebukti ya kalau bubur bakar ini tuh beneran endul meskipun belum ditambahin apa-apa. Rasa asin gurihnya tuh nonjol banget di varian original ini foodies, endes. Oke, nih. Ini cumi pedasnya yang bikin makin nampol. Tuh, foodies. Dan juga ada jagung manisnya. Wow. Oh. Lumayan pedas ya, foodies. Pedas, tapi nikmat. Wah, varian yang satu ini emang pedes banget foodies karena cuminya ini udah dioseng-oseng dengan cabai rawit setan yang tingkat kepedasannya udah nggak diragukan lagi. Nampol abis. Oke deh foodies, nggak usah ragu dan nggak usah bimbang ya. Sebagai para pecinta bubur, ini wajib banget masuk list kalian kalau lagi ada di kota Solo. Ajak keluarga ya kalau kesini, serbu lah foodies. Ini dia nih baru yang namanya menu makan receh. Biar harga receh, tapi rasa enggak recehan. Cuy, kenyal sekali foodies. Telurnya kerasa banget. Foodies, makan seafood yang langsung dari tangkapan nelayan tuh emang rasanya lebih fresh ya. Apalagi suasana warungnya yang langsung di pinggir pantai. Makan enak sambil healing ya kalau begini ceritanya. Gaskan yuk kita jalan-jalan nih foodies ke Cahaya Laut TPI Kelandasan yang ada di kota Balikpapan. Foodies, welcome to Balikpapan. Wah, ke kota Balikpapan kalau belum makan seafood kayaknya ada yang kurang ya kan nih. Aku lagi ada di Pantai Kelandasan dan di sini tuh banyak banget warung seafood yang enak-enak banget. Lihat tuh, udah rame banget. Skuy, takut kehabisan. Wah, yang makan udah banyak banget nih foodies. Warung Cahaya Laut ini emang terkenal dengan sambelnya yang jos gandos. Plus pembakaran seafoodnya itu tuh pakai bumbu otentik tuh foodies. Dijamin gak ada deh di tempat lain. Pantes ya gak ada sepinya nih dari tadi, always crowded. Dalam sehari, Cahaya Laut TPI Kelandasan ini bisa menjual hingga ratusan porsi seafoodnya. Wow, nggak cuma bakar-bakaran aja loh, ada juga yang kuah-kuah seperti ikan palumara yang berbumbu kuning. Asli sih ditemani angin pantai yang sepoi-sepoi mah makin nafsu kita buat makan ya. Foodies, menikmati seafood ditemani angin sepoi-sepoi di Pantai Kelandasan, Kota Balikpapan. Lihat tuh ya. Sudah lengkap, ini adalah kakap merah yang super gede banget. Kemudian ini adalah kakap putih. Pokoknya semuanya menggugah selera buat segera disantap. Tuh, lihat dagingnya benar-benar lembut banget. Aku pengen makan yang versi original dengan bumbunya yang super banyak ini. Bismillah. Wow. Asli berbumbu banget, wangi serainya, kemudian
kemirinya benar-benar ketara banget. Tuh, dagingnya lembut dan ikannya benar-benar segar banget. Foodies, mantap. Aduh, ikannya beneran fresh nih foodies, dagingnya empuk dan bumbunya nggak ada lawan. Asli ya foodies, perdana masuk mulut tuh bikin nyaman. Untung ordernya banyak nih, jadi bisa puas kita makan ikan segarnya. Lazis. Kayaknya kalau dicocol dengan sambal pelakor, ini akan lebih nampol. Tuh. Wow. Wah. Pedas banget. Jadi bumbunya udah enak, ditambah dengan sambal pelakor yang super pedas, jadi makin nampol ya. Enak serius. Emang resep warung legend tuh nggak usah diragukan lagi. Sambal pelakor dan bumbu bakarannya itu beneran gurih-gurih pedas menyatu sempurna di lidah. Please dah, jangan lahap-lahap gitu dong makannya. Foodies kan jadi kepengen juga tahu. Oke deh Foodies, biar sah dan terverifikasi datang ke Kota Balikpapan nih, kamu wajib mampir ke Cahaya Laut TPI Landasan. Oke, jaminan semuanya andelita dan harganya affordable. Cus, bukanya setiap hari kok dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini sikat ya. Foodies, zaman now nih uang 1.000 katanya nggak bisa dapat apa-apa. Kata siapa? Nih maka receh kasih tauin ya, pempek paling murah se-Tanggerang. Namanya pempek 1.000. Pilihannya ada 2 varian, yang pempek dos dan pempek ikan tenggiri. Nah bedanya nih kalau pempek dos ini nggak pakai daging ikan tapi pakai ebi. Ini nih yang harganya mulai dari 1.000-an tuh Foodies. Kalau pempek ikan tenggiri mulai dari 2.500 aja. Wah masih receh bingo ini kan, tapi ukurannya juga menyesuaikan ya. Oke Foodies, jangan salfok sama keramaian di belakang Frans ya. Pempek 1.000 ini emang lagi rutin banget ngasih promo banting harga. Beli 20 pieces cuma 10.000 aja. Wah, gopean loh ini sebijinya. Ini mah definisi recehan banget ya. Eits, ini khusus yang frozen aja ya Foodies. Lanjut, Frans mau icip-icip dulu nih si pempek ikannya. Cuy, kenyal sekali Foodies. Telurnya kerasa banget, terus ikan tenggirinya juga kerasa. Dan karena baru aja digoreng, jadi bagian luarnya tuh crispy, sementara dalamnya tuh kenyal. Jadi perpaduannya tuh enak banget. Yang Frans makan ini pempek kapal selam ukuran besar tuh Foodies. Perbandingan adonan ikan tenggirinya jauh lebih banyak dari sagu. Makanya kapal selam ini kenyal, nggak ada alatnya sama sekali. Cakep. Ayo Frans, cukonya jangan lupa dong. Rasa yang pertama kali dirasakan itu asemnya, terus aftertaste-nya baru agak pedas ke belakang. Jadi enak banget nih, seger. Oh ya, di sini cukonya emang cuma pakai aren asli dari Linggau, Sumatera ya Foodies. Katanya sih aren ini yang paling ideal tuh buat cuko dari rasa serta warna hitamnya. Oke, sekarang kita cobain yang lenjer. Ini yang ikan tenggiri dan ini yang pempek dos tuh. Beda ya, kelihatan dari secara visual juga teksturnya, permukaannya tuh beda. Kalau yang tenggiri tuh agak kasar, sementara yang dos nih mulus nih, udah perawatan dia. Oke, kita cobain. Perbedaannya, rasa kandungan ikannya memang lebih di sini sih, karena ini memang tidak menggunakan ikan juga ya Foodies ya. Secara pribadi saya lebih pilih yang ini, apalagi bagian luarnya ini, ya ampun krenyes-krenyes. Nah kalau tadi pempek goreng, sekarang kita lanjut yuk icip yang kuah. Cheers! Rasanya tuh lebih ke gurih. Nah, jadi kalau misalnya Foodies suka yang asin-asin, pas banget nih kalau misalnya milih Take One. Dan pempeknya jadi lebih empuk karena sudah terendam sama kuahnya.
Kalau foodies pecinta makanan laut, wah tekwan ini sih harus banget kamu cobain. Aroma udang di kuahnya itu nendang banget, nggak terlalu kental, pokoknya sedap bingo. Pempek ikannya juga lembut loh foodies, gampang banget buat diseruput. Yummy yummy yummy, mau dong? Datang aja ke Pempek 1000 karena harganya memang 1000-an di daerah Ceger, Pondok Aren. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mari makan.